Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit tausiah tentang keutamaan membaca sholawat. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu tasliman. Shadaqallahul aliyyul adzim. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Dalam firman ini telah kita ketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa bersolawat kepada Nabi. Bahkan di dalam firman ini Allah beserta para malaikat-malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi. Lantas, kenapa kita yang sebagai umat Muslim, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih enggan untuk membaca solawat? Terlebih lagi orang-orang yang hidup pada zaman yang katanya modern ini. Mereka lebih menyukai hal-hal yang hanya bersifat duniawi saja, dan seringkali mereka melupakan kewajiban mereka sebagai umat muslim. Nah, hendaklah kita sebagai umat muslim senantiasa selalu membaca sholawat minimal 9 kali dalam sehari. Karena dalam hal ini kita diuji seberapa besar sih kecintaan kita terhadap baginda Nabi. Semakin banyak kita membaca sholawat, maka kadar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan semakin besar. Begitu pula sebaliknya, perlu kita ketahui bahwa semakin banyak kita membaca bacaan sholawat, maka derajat kita sebagai umat muslim akan semakin utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisyaratkan dalam sabdanya, sesungguhnya manusia yang paling utama di sisiku pada hari kiamat kelak adalah manusia yang paling banyak membaca sholawat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Alasan lain seperti diibaratkan ada segelas cangkir yang berisi penuh oleh air. Lalu kita menuangkan air di atas cangkir yang berisi penuh air tadi. Maka air yang ada di dalam cangkir itu pasti akan tumpah dan membasahi sekelilingnya. Ilustrasi ini menandakan bahwa apabila kita sering membaca sholawat, maka niscaya kita akan mendapatkan rahmatnya. Bahkan semakin banyak kita membaca bacaan sholawat, semakin banyak pula rahmat yang akan mengalir pada diri kita. Bahkan rahmat yang akan kita dapat akan berlipat ganda. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man sholla alayya maratan wahidatan shollallahu alaihi biha asyara maratin. Barang siapa yang membaca sholawat untukku 1 kali, maka niscaya Allah akan melimpahkan rahmat kepadanya 10 kali lipat. Hadis riwayat Muslim. Sungguh begitu besar nilai dari bacaan sholawat ini,
Sampai-sampai sholat saja tidak sah apabila kita tidak membaca sholawat, karena sholawat merupakan salah satu rukun sah sholat yang harus kita laksanakan. Hal ini mengartikan bahwa kita sebagai umat muslim minimal membaca 9 kali sholawat dalam sehari. Apabila kurang dari itu, maka sholat kita berarti kurang sempurna. Banyak sekali bacaan sholawat yang sering kita dengarkan. Salah satunya Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah il ahlil badri ya Allah.